Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman yang mengikuti kelas di waktu yang sesuai. Dan selamat siang, selamat sore, serta selamat malam buat teman-teman yang buka video ini di lain hari. Buat yang baru bangun, jangan lupa mandi. Dan buat yang sudah mandi, langsung saja simak video presentasi ini. Teori psikoanalisis adalah teori yang menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Teori psikoanalisis diprakarsai oleh Sigmund Freud. Sigmund Freud berasumsi bahwa kejadian-kejadian di masa lalu dan mimpi yang pernah dialami dapat menentukan perkembangan seseorang kelak, khususnya pada 5 tahun awal kehidupan yang dapat kita sebut dengan perkembangan psikoseksual. Perkembangan psikoseksual sendiri dibagi menjadi beberapa fase. Yang pertama adalah fase lisan, yang berlangsung sejak lahirnya anak hingga usia 18 bulan. Pada tahap ini, anak akan berfokus pada aktivitas makan, menghisap, menggigit, meludah, dan aktivitas-aktivitas mulut lainnya yang dapat menyenangkannya. Yang kedua adalah fase anal. Fase ini dimulai pada usia 18 bulan hingga usia 3 tahun. Di usia ini, area anal menjadi sumber kesenangan utama. Eksplorasi tubuh seperti menyentuh dan bermain dengan kotoran merupakan kegiatan yang penting. Jika orang dewasa menanggapi anak-anak dengan rasa jijik terhadap kegiatan ini, anak-anak dapat mengembangkan rasa harga diri yang rendah. Yang ketiga adalah fase falik, yang dimulai dari usia sekitar 3 tahun hingga 5 atau 6 tahun. Sumber kesenangan anak pada fase ini berpindah di area genital, di mana membelai dan memanipulasi penis atau klitoris dapat menghasilkan kesenangan seksual. Pada usia ini juga, anak-anak akan mengalami kecemasan seperti kecemasan kebiri yang berasal dari ketakutan anak yang merasa penisnya dapat dipotong atau dihapus. Atau kecemburuan penis yang mengacu pada gadis-gadis yang bertanya-tanya, mengapa saya kekurangan penis? Apa saya telah melakukan kesalahan yang mengakibatkan hilangnya penis saya? Oke, dari sini yang lagi senyum-senyum sendiri karena lagi ngebayangin yang enggak, stop. Oke, fokus ke materi. Kemudian, ketika Freud bekerja sama dengan seorang neurolog dan hipnotis kondang asal Prancis yang bernama Jean Carchot, Freud mulai meninjau adanya tingkat kesadaran pada manusia, yang dimulai dari alam sadar, alam prasadar, dan alam bawah sadar. Alam sadar atau konsius melibatkan sensasi pengalaman bahwa seseorang sadar di setiap waktu. Bingung? Jadi simpelnya gini, alam sadar adalah saat kita merasakan sensasi kehangatan atau kedinginan ketika kita berada di suatu tempat. Ketika kita dengan sadar mengetahui bahwa apa yang kita pegang saat ini adalah handphone. Ketika kalian dengan sadar mengetahui bahwa yang sedang kalian dengar saat ini adalah suara laki-laki tulen. Alam sadar atau prekonsius merupakan sebuah jembatan yang menghubungkan antara alam sadar dengan alam bawah sadar. Sementara alam bawah sadar sendiri merupakan sebuah wadah untuk emosi dan ingatan yang mengancam pikiran sadar dan harus didorong menjauh. Meski motivasi alam bawah sadar di luar kesadaran, mereka dapat ditunjukkan dalam pemikiran atau perilaku individual, seperti salah pengejaan, lupa, atau seorang suami yang memanggil istrinya dengan nama mantannya akibat gagal move on kayak kamu. Selain level kesadaran, Freud memiliki 3 sistem dasar dari struktur kepribadian yang terdiri dari id, ego, dan superego. Singkatnya, id mewakili kekuatan biologis yang tak terkendali yang berprinsip pada kesenangan dan menghindari rasa sakit, seperti bayi yang lapar akan mencari puting ibunya. Sementara ego adalah pikiran rasional yang bertugas untuk merealisasikan dan menyesuaikan id dengan dunia nyata. Seperti anak kecil yang belajar untuk meminta makanan ketika dia lapar, daripada hanya menangis tapi malah tambah lapar. Kemudian superego, yang mewakili nilai-nilai moral, standar sosial, dan hati nurani, yang bertugas untuk menyeimbangkan antara id dan ego, mengontrol dorongan fisiologis, dan usaha yang realistis untuk kesempurnaan,
seperti menentukan baik buruknya tingkah laku berdasarkan nilai-nilai moral yang ditanamkan oleh orang tua. Selain Sigmund Freud, ada juga Anna Freud yang berfokus pada pengobatan anak-anak dan konsep mekanisme pertahanan ego. Dan Erik Erikson yang memiliki konsep tahapan perkembangan kepribadian manusia. Dalam evaluasi perkembangan anak, Anna Freud mengatakan bahwa perkembangan bertahap dari berbagai perilaku yang menunjukkan bagaimana individu berasal dari fokus egosentris bertahap menjadi kerjasama, di mana anak yang selalu mementingkan diri sendiri dan tidak memperhatikan orang lain hingga menganggap anak kecil yang ada di dekatnya dianggap sebagai partner yang sederajat. Anna Freud juga menambahkan konsep identifikasi dengan agresor dan altruisme pada mekanisme pertahanan manusia. Identifikasi dengan agresor merupakan sebuah mekanisme pertahanan berupa orang akan aktif mengambil peran yang telah membuatnya mengalami trauma pasif, atau simpelnya kita meniru sifat-sifat atau tindakan dari orang atau objek yang ditakuti sebagai trauma pasif. Contohnya seperti ketika seorang anak yang dibentak oleh orang tuanya, maka anak tersebut akan meniru orang tuanya dengan membentak-bentak orang lain agar tidak dianggap lemah oleh orang di sekitarnya. Kemudian, altruisme adalah mekanisme pertahanan berupa sikap peduli kepada orang lain yang dilakukan agar terhindar dari perasaan tidak berdaya. Kita sering menyebut orang yang memiliki sikap ini dengan sebutan people pleaser, atau orang yang gak enakan nolak permintaan orang lain karena takut dengan semua kemungkinan buruk setelah menolak permintaan tersebut. Kemudian Erik Erikson yang merupakan murid dari Anna Freud memberikan gagasan berupa 8 fase perkembangan psikososial dengan berbagai konflik yang berbeda pada setiap fasenya, mulai dari masa bayi dengan konflik kepercayaan versus ketidakpercayaan, masa kanak-kanak awal dengan konflik otonomi versus rasa malu dan keraguan, usia prasekolah dengan konflik inisiatif versus rasa bersalah, usia sekolah dengan konflik kerja keras dan inferior, usia remaja dengan konflik identitas versus kebingungan identitas, usia dewasa muda dengan konflik keintiman versus isolasi, usia parubaya dengan konflik generativitas versus stagnasi, hingga usia lanjut dengan konflik integritas dan keputusasaan. Selanjutnya adalah metode-metode dalam pendekatan psikoanalisis. Di antaranya adalah terapeutik, di mana pasien mencoba untuk menyelesaikan konflik bawah sadar mereka sendiri dan mengembangkan solusi yang lebih memuaskan melalui analisis masa kecil. Kemudian assessment dilakukan dengan cara melakukan tes menggunakan alat tes psikologi untuk penilaian riwayat keluarga, mimpi, dan konten lain yang dimiliki pasien. Yang ketiga adalah asosiasi bebas, di mana pasien akan diminta bergaul bebas, kemudian mengasosiasikan apa saja yang muncul dari perilaku sadar dan bawah sadar. Kemudian adalah netralitas dan empati, dilakukan dengan cara memahami perasaan pasien dan mendorong pasien untuk melakukan asosiasi bebas daripada menanggapi langsung perasaan pasien. Yang kelima adalah perlawanan. Secara tidak sadar, biasanya pasien menolak proses analitis. Penolakan tersebut bisa dalam bentuk keterlambatan atau lupa, atau juga kehilangan minat. Kemudian, interpretasi mimpi, di mana terapis akan mengungkap keinginan, kebutuhan, dan ketakutan klien melalui proses tafsir mimpi. Yang selanjutnya adalah interpretasi model penggerak Freud. Ada penekanan dalam pemeriksaan bagaimana berbagai keinginan direpresentasikan. Yang kemudian adalah interpretasi relasi objek. Mimpi dipandang mewakili bagaimana si pemimpi melihat dirinya sendiri dan bagaimana melihat dirinya sendiri dalam hubungan dengan orang lain. Yang terakhir adalah interpretasi psikologi diri, berfokus pada perasaan pasien, siapa dia sebagai pribadi. Mungkin pasien khawatir menjadi impulsif atau takut menjadi lemah. Selanjutnya, poin ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan psikoanalisis. Nah, ini kekurangan dari psikoanalisis.
Yang pertama, teknik yang dilakukan terkadang merendahkan martabat manusia meski tidak terlalu disadari. Yang kedua, terlalu menekankan masa lalu. Yang ketiga, membutuhkan waktu yang lama. Keempat, dapat menimbulkan kebosanan dan kelelahan pada pasien. Yang kelima, memakan biaya yang lebih banyak. Lalu yang terakhir, terapis diharuskan untuk lebih selektif dalam memilih klien saat menggunakan pendekatan jangka pendek. Ini dia beberapa kelebihan dari psikoanalisis. Yang pertama, membantu pasien percaya dengan kemampuan dirinya yang tidak disadari dengan baik. Yang kedua, mampu menggabungkan teknik dalam psikoterapi dengan teori kepribadian. Yang ketiga, dapat memahami kehidupan psikologi individu dan sifat manusia. Yang keempat, membantu mengatasi kecemasan melalui tafsir mimpi, transvensi, dan resistensi. Yang kelima, konselor memiliki kerangka yang jelas dalam memahami tingkah laku dan mengetahui fungsi dari simptomatologi. Yang terakhir, mengajarkan pentingnya masa kanak-kanak dalam perkembangan kepribadian. Lalu yang terakhir, kasus gangguan psikologis dari perspektif psikoanalisis yaitu sebagai berikut contohnya. Mr. M menderita gangguan kepribadian ambang karena mengalami pengalaman agresi oleh ayahnya dan dilecehkan oleh kakak laki-lakinya di masa lalu. Mr. R mengaku bahwa dia impoten dengan wanita yang berasal dari ekonomi yang sama dengannya, tapi masih kuat dengan pelacur atau wanita berasal dari ekonomi yang lebih rendah. Kernberg juga merasakan adanya perasaan cinta kepada Kernberg atau konselor ketika mereka saling berbicara dalam proses konseling. Oke, itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan semoga bermanfaat. Dan terima kasih, saya Ade Ayu Prastiwi, saya Ajeng Setiawati, dan saya Arif Faisal. See ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.